Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah kita di perayaan Paskah yang kedua di malam hari ini. Dengan tema ibadah kita, hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya. Inilah yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, suruhlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita malam ini, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca secara bergantian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa
sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 tambah 5. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita kepada Tuhan, dan mari kita datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 2 tambah 4. Sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada ibadah Paskah yang kedua malam ini, yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Marilah kita sama-sama memohon, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di dalam kerajaan sorga, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang baik dan subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, disampaikan dan diberitakan, dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat. Kuasailah hati, pikiran, dan perasaan kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan memahami dan melakukan firman-Mu. Jauhkan dari kami segala roh penggoda dan pengganggu akan hati, pikiran, dan perasaan kami,
Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di Paskah kedua ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 118, dimulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18 dengan satu tema, hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan saya bacakan kepada kita semua. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi fokus dan inti daripada Paskah itu dikatakan, Yesus bangkit dari kubur, Yesus bangkit dari kematian, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan sekaligus Paskah itu memproklamirkan bahwa maut, dosa, dan kuasa iblis telah dikalahkan oleh Tuhan. Dan dikatakan setiap orang yang percaya padanya mendapat keselamatan dan memiliki pengharapan yang pasti. Dikatakan Kristus menang, Kristus bangkit, Kristus menang, dan orang-orang percaya dan kita pada saat ini menjadi menang dan senang. Bahkan dikatakan Paskah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu Paskah itu melahirkan satu sukacita yang sangat luar biasa, karena dikatakan jangan takut lagi. Jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan bahkan yang paling luar biasa lagi dikatakan kepada kita pada saat ini, bahwa Paskah itu menyerukan, memberitahukan, bahkan dituntut kita untuk menceritakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Telah dikatakan oleh malaikat kepada Maria dan juga kawan-kawannya, dikatakan pergilah, beritakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Lihat, dia tidak ada lagi di sini. Ada satu kesaksian nyata di soal merayakan Paskah. Ini kami rayakan di tengah-tengah suku anak dalam. Iya,
Dan waktu itu perayaan Paskah itu kami lakukan, baru mereka mengenal baju atau pakaian atau busana baru sekitar 3 bulan. Jadi busana itu yang dipakai mereka itu dipakai mandi dan dipakai tidur, kering-kering di badannya lah bajunya itu. Jadi baunya setengah luar biasa itu. Ditambah waktu itu sudah bau begitu, masam lagi musim flu, jadi semua dalam itu flu, laki-laki perempuan flu. Semua ingus-ingus semua tuh. Tapi waktu itu ketika kami melakukan perayaan Paskah itu, yang mendengungkan Kristus bangkit, suku anak dalam menang. Suku anak dalam diselamatkan. Tetapi di tengah-tengah persekutuan itu, di tengah-tengah kebaktian itu, di tengah-tengah hutan, ya, untunglah tempatnya masih alam terbuka. Kalau tidak nggak tahu kita macam mana itu. Katakanlah itu kalau di ruang konsistori kita kebaktian bersama-sama dengan yang sudah bau semua, nggak tahu macam mana itu kan. Ya, tapi karena alam terbuka masih adalah yang bisa membuat kita longgar. Dan waktu itu kami yang melayani ada namanya Pendeta Yun dari Korea dan juga satu evangelis Jitron orang Manado. Dan di tengah-tengah perayaan Paskah ini kami jujur dan mau mengatakan seperti ini supaya jangan kehilangan sukacita karena aroma yang begitu cantiklah dari kiri kanan apa kita, ditambah lagi ingusnya yang begitu gini-gini semua orang itu. Di dalam ibadah itu masih bisa kita enjoy bersama bernyanyi. Dan nyanyian kami hanya ada 2, dalam Yesus kita bersaudara, dan yang kedua yang kami ku menang bersama Yesus Tuhan, itu aja. Yang 2 itu. Tapi dinyanyikan itu dengan sukacita. Lalu sebelum berangkat ibadah, kami berdoa semua pelayan agak jauh dari mereka, ramba-ramba juga tempatnya, gak ada tempat spesial seperti apa itu, konsistori atau ruangan pendeta, gak ada itu. Pokoknya ramba-ramba itulah tempat kami, konsistori kami atau ruangan pendeta pada saat itu. Lalu si evangelis mengatakan demikian, kita ini Pak, tempat ibadah kita agak-agak sempit. Dan itu dipilih supaya kita agak rapat semua. Lalu dia berkata demikian, perlu kita berdoa di sini. Supaya Paskah ini betul-betul kebangkitan ini. Paskah ini betul-betul kemenangan ini. Paskah ini betul-betul sukacita hari ini. Kira-kira apa yang didoakan? Kita berdoa supaya aroma dari kawan-kawan kita ini, itulah parfum kita yang paling indah, paling harum. Iya. Jadi ketika dikatakan demikian, ya betul juga ya pikirku. Lalu yang kedua, kita berdoa nanti supaya ketika kita makan bersama dengan mereka, jangan ada dari antara kita yang merasa jijik atau mual. Pokoknya anggaplah semua ingusnya itu menjadi bumbu daripada makanan yang kita masak. Waktu itu Indomie kami masak. Jadi kadang-kadang ingusnya itu nggak tahu kita membedakan apakah itu Indomie atau ingusnya itu. Nah itu kan pada saat itu. Ini seram kali nih. Dan waktu itu setelah saya ibadah, puji Tuhan kami bisa semua berniaga semua tanpa merasakan ada bau itu loh. Tanpa merasakan parfum yang aneh itu. Tapi tibalah mau acara makan, ini menjadi pergumulan yang sangat berat. Karena yang membagikan makanan ini adalah perempuan-perempuan yang di situ, yang masih gadis-gadis. Yang baru mengenakan pakaian busananya dan juga yang baru tahu berlistip dan juga baru tahu pakai bedak. Itu.
di waktu membagi apa itulah nasi dan Indomie itu sama kami, tahu? Ini Pak. Ini Pak. Lalu ditariklah nomor 11 ini. Ku tengok Indomie mirip ke situ. Jangan-jangan udah gabung ini Indomie dengan ini, pikiran saya. Itu pikiran pertama ya. Tapi pada saat itu dengan kuasa kebangkitan yang kita imani, Yesus bangkit, suku anak dalam menang, kita semua menang. Maka di acara makan itu pun, jujur loh, kami semua pelayan bisa tambah makan. Kalau hanya ini yang kita pakai pada saat itu, pastikan hanya nyentuh makanan itu, Indomie itu dengan nasi itu nggak bisa kurasa. Tambah lagi di samping kita, kepala sukunya ingus-ingusan juga, bau lagi. Tapi puji Tuhanlah, dengan kuasa Paskah itu, kebangkitan Kristus itu, ternyata di tempat yang tidak menyenangkan pun, bahkan ingus yang berpanjang-panjangan pun bisa kita tambah makan dan sehat loh. Di situ saya katakan pada saat itu, ya Tuhan itu kuasanya dinyatakan kepada semua hal sisi kehidupan kita ini ketika kita mau memberitakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tidak menjadi penghalang apapun yang terjadi di sekitar kita. Beritakanlah, saksikanlah. Kan dikatakan pada saat ini, hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Baru yang kedua, yang saya saksikan kepada kita ketika di sukuan dalam pertama kami ke sana. Dan jujur orang itu loh tanpa busana. Taman Eden lah, laki-laki perempuannya. Jadi waktu itu supaya saya bisa hanya duduk bersama dengan mereka, saya akan buka baju saya dan saya pakainya celana pendek. Jadi ketika aku duduk bersama dengan mereka, terjadilah putih black. Saya agak putih sedikit, mereka hitam kali, banyak pakai baju loh. Tapi yang menjadi pergumulan saya pada malamnya lah itu, enggak ada tempat tidur di mana-mana. Harus bersama dengan mereka tidur di tengah-tengah hutan itu, dan kita hanya di atas beberapa kayu yang disusun dan atasnya dibuat plastik. Memang sampai jam 10 malam masih hidup api unggun yang dibuat di tengah-tengah. Tapi lewat dari situ sampai pagi, bayangkan bapaklah di tengah hutan dan ibu enggak ada cahaya, gelap semua, yang kita dengarkan hanya suara-suara yang aneh-aneh. Dan saya enggak boleh pakai baju lo di situ. Ucapan itu aja, mengikuti mereka. Kalau pas kita mau ke kamar mandi enggak tahu kemana kita, enggak ada ke kamar mandi, gelap semua. Padahal aturan di situ kalau kita bangun nggak boleh sampai ada mengganggu. Mana tahu kita di mana tempatnya? Jangan-jangan kita pas jalan terpijak mereka mati kita. Nggak ada ampun-ampunnya loh. Tapi pada saat itu saya katakanlah di dalam doa saya dan juga kawan saya seperti ini. Engkau ya Tuhan yang kami beritakan di sini, nggak ada yang lain. Kami hanya mau menjangkau yang belum dijangkau, yaitu suku anak dalam yang terpencil dan sangat ketinggalan dalam segala hal. Hanya menghitung uang mereka tidak ketinggalan. Kalau itu jangan macam-macam Pak. Lebih pintar dari kita menghitung uang. Menukar pun pintar kali mereka. Ya. Jadi ternyata kalau uang ini repot ya. Yang tidak sekolah pun, wah itu, tahu. Dan saya lihat di situ pada saat itu, mengapa kita begitu suka memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan bagi mereka. Karena mereka di samping mereka orang yang tertinggal, orang yang sangat terbelakang,
Tapi ada salah satu keistimewaan kehidupan mereka adalah kebersamaan mereka sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau saya bawa contohnya bonbon. Satu. Saya kasihkan kepada salah seorang anak suku dalam itu. Kalau tidak dapat semua anak-anak enggak mau dia makan. Kemudian dikembalikan kepada kita. Ternyata suku anak dalam yang terbelakang ini kebersamaannya sangat luar biasa. Kesatuan mereka sangat luar biasa. Lalu dikembalikan sama aku bonbonnya. Baliklah bonbonnya Pak, katanya. Dengan bahasa suku dalamnya ya. Kenapa? Enggak dapat kawan-kawanku. Coba, masih ada enggak kebersamaan seperti itu di kita orang percaya? Atau jangan dulu di satu gereja, suami istri dulu. Kalau makan kau di kedai masih kau ingat istrimu di rumah dan anakmu. Tak berarti. Yel tu bino masongoni tabu piga lihat Tapi di situ luar biasa. Saya sangat bangga dengan itu dan saya belajar dari situ kebersamaan mereka. Tidakkah itu yang mau dikatakan oleh Paskah itu? Adanya kebersamaan yang luar biasa kepada perempuan dan murid-murid itu untuk memberitakan dan menyaksikan Yesus bangkit. Dan saya memasuki mereka dari kebersamaan itu. Dari kesatuan mereka itu. Jadi jika satu keluarga dapat ular, itu harus dibagi semua itu. Jika dapat satu babi hutan, dapat satu keluarga, dibagi semua itu. Jadi kalau dapat mereka durian dari tengah-tengah hutan itu hanya 3 biji, 4 biji, karena enggak cukup dibagi, itu ditinggalkan, enggak dibawa itu. Kebersamaan mereka sangat luar biasa. Apalagi ketika kita sudah memberitakan kepada mereka Yesus adalah Tuhan yang selalu mengasihi dan mencintai setiap orang yang percaya kepada mereka, kepada orang-orang yang takut akan Dia, maka itu semakin diwujud nyatakan mereka soal saling mengasihi dan saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau kita makan bersama, sebelum dapat semua dan sebelum kita berdoa, tidak ada satupun yang berani mencicipi itu makanan. Tidak seperti kita di pesta, belum siap dibagi sudah kita altupi kan? Dengan alasan kambuh penyakit, mereka enggak ada seperti itu. Kebersamaan mereka luar biasa. Ketika dibagi semua, lipat tangannya, baik anak-anak, baik mama-mama, baik bapak-bapak, opung-opung lipat tangan semua. Baru setelah selesai berdoa, baru dimakan. Dan itu pun masih ada komando dari kepala suku. Sudah siap berdoa. Hari ini kita mendapat berkat. Bukti kasih daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah persekutuan kita, maka kita mendapat makanan dan minuman. Dipersilakan makan, baru makan. Iya. Kebersamaan mereka sangat luar biasa. Iya. Dan kalau kita membawa contohnya baju ke sana, kalau tidak dapat semua, enggak mau itu minta. Balik. Kami semua sama-sama mendapat. Jadi waktu itu pernah saya kumpulkan ada baju perawat, ada baju dokter, ada baju polisi, ada baju tentara, ada baju sapam. Semua aku kumpulkan pada saat itu. Kami bawalah itu. Begitu sampai di sana mereka tukar baju, ada pakai baju dokter, ada pakai baju perawat, ada pakai baju polisi, tentara. Maka ketika mereka pakai itu bermacam-macam semua, lalu saya katakan tentara, polisi, dokter dan bidan masuk hutan. Karena mereka lah bidannya semua, dinasnya kan. Tapi kebersamaan mereka sangat luar biasa.
Dan Paskah mengingatkan kita pada saat ini adalah membangunkan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Maria dan juga murid-muridnya. Dikatakan, pergilah, beritakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Lihat, dia tidak ada di sini. Jadi pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan pada saat ini Tuhan mengajak kita, nyatakanlah Yesus yang bangkit dari kematian itu, nyatakan itu di dalam pergumulanmu, nyatakan itu di dalam perjuanganmu, nyatakan itu dalam kegalauanmu, nyatakan itu dalam deritamu, dan nyatakan itu dalam kegelapan kehidupanmu. Supaya kita dapat mengalami akan kuasa Tuhan itu, mengalami kebersamaan, mengalami sukacita, mengalami pengharapan yang sungguh luar biasa. Dan dikatakan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati itu yang harus diceritakan, yang harus diberitakan di tengah-tengah kehidupan ini? Tentunya dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 18 dikatakan, ada dua hal yang perlu kita ceritakan, kita beritakan kepada seluruh dunia ini di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama dikatakan menceritakan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Pemazmur begitu menyaksikan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana persoalan pergumulan yang dihadapi dia di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan dia berkata tadi di dalam firman Tuhan, ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Aku disingkirkan, aku ditolak, aku diintimidasi, dan aku tidak diperhitungkan apa-apa di tengah-tengah kehidupan oleh musuhnya. Tapi justru di situ dia mengalami sukacita dan mengalami berkat yang luar biasa. Mengapa? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia pastoral counseling dikatakan seperti ini. Salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan dan mengeluarkan kita dari pergumulan dan dari masalah di tengah-tengah kehidupan ini adalah kita harus siap membagikannya. Semakin kita menyimpan, semakin kita menyembunyikan masalah kita, maka kita akan semakin bermasalah dan semakin bermasalah di dalam kehidupan kita. Jadi salah satu caranya untuk mengeluarkan, membebaskan kita dari masalah pergumulan dan tantangan yang kita hadapi adalah kita harus membagikannya. Tentunya dibagikan kepada siapa? Orang yang dapat dipercayai. Dan secara khusus untuk menceritakan, membagikannya pergumulan beban itu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidakkah Yesus berkata, hai kamu yang letih lesu, marilah kepadaku supaya jiwamu ditenangkan, jiwamu dibebaskan. Karena ketika kita dapat menceritakan, ketika kita dapat membagikan pergumulan kita, ketika kita dapat membagikan penderitaan kita, beban kita, masalah kita kepada orang yang kita percayai, secara khusus kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita pasti merasa lega dan aman. Dan dipastikan 70% persoalanmu sudah selesai. Ini bercerita loh. Tapi jangan ceritakan kepada semua orang, yang bisa menjadi tempat kamu untuk curhat, untuk berbagi satu dengan yang lain.
Itulah yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur dalam mengatasi pergumulannya. Biarpun dia sudah sampai jatuh atau sudah begitu menderita karena oleh musuh-musuhnya. Dikatakan pada saat ini, tapi pemazmur begitu rela mengutarakan pergumulannya, penderitaannya di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan dia, ya Tuhan, di dalam kesesakanku, di dalam kebencian, di dalam penolakan yang begitu hebat, aku datang berseru kepadamu. Aku datang kepadamu Tuhan. Dan pemazmur berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan dunia ini, dia telah mengalahkan kuasa iblis. Karena itu pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi penderitaanmu? Apa yang menjadi tantanganmu pada saat ini? Apa yang menjadi terjadi dalam kehidupan kamu? Saat ini Tuhan berkata, berserulah kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati, bahwa Dia akan membebaskan dan melepaskan kamu di tengah-tengah kehidupan ini. Kembali kita lagi kepada suku anak dalam itu. Dan waktu itu, mengapa mereka dalam tempo 6 bulan bisa dimenangkan? Dan 42 orang dibaptis. Di situ yang hanya diceritakan adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, karena kuasa ini telah dibebaskan, dihancurkan. Ada waktu itu satu kejadian di situ untuk anak-anak yang masih nggak salah waktu itu masih 4 tahun atau 5 tahun itu. Jadi entah kenapa di suatu malam anak-anak ini dimasuki oleh roh jahat lah itu, atau roh-roh yang ada di situ. Jadi bisa waktu itu tangan anak-anak itu seperti tangan kucing, seperti kaki kucing, mau mencakar. Dan bisa mata dia seperti pantulan mata kucing itu. Dan kakinya itu pun berubah juga, sama seperti kaki kucing itu berbulu. Dan kukunya pun panjang-panjang pada saat itu. Ya. Dan menurut sukunya itu pada saat itu, kepala suku itu adalah kutuk terhadap kami. Karena kami telah meninggalkan kuasa-kuasa yang kami sembah dari nenek moyang kami di hutan ini. Itu. Dan anak itu pun bisa seperti lompat-lompat seperti kucing itu. Menari-nari seperti kucing itu. Dan waktu itu saya ditelepon oleh panggilis itu, apa yang kita lakukan Pak? Video call nggak bisa di tengah hutan itu. Kalau bisa bertelepon aja udah puji Tuhan, haleluya. Lalu setelah kami diskusi sebentar, cukup aja lah kita bernyanyi di situ. Dalam nama Yesus, dalam nama kumenang bersama Yesus Tuhan. Nyanyikan sampai dia sembuh. Nyanyikan sampai kuasa itu keluar. Dan nyanyikan sampai kuasa itu takluk pulang. Mereka bernyanyi. Hanya menyanyikan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Tahu Bapak, 1 jam mereka bernyanyi di situ dan mengajak semua suku dalam itu sampai pintar semua mereka bulak-bulak terus. Maka kuasa itu dikalahkan.
Itulah salah satu bukti kuasa kebangkitan itu, mengalahkan kuasa setan, kuasa kegelapan. Maka mereka dapat dimenangkan, dan waktu itu yang dapat kita baptis waktu itu 42 orang. Luar biasa ya. Enggak pala mereka dibaptis pakai baju putih-putih, enggak. Jika baju dokter yang dipakai dia, itulah bajunya. Jika baju polisi yang dipakai, itulah pakai dia. Tapi yang jelas, mereka mengalami kuasa kebangkitan itu. Ketika diceritakan semua apa yang lakukan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, mereka mengalaminya. Mereka. Jadi kebangkitan itu bukan hanya untuk dilogikakan, tapi kebangkitan itu harus merasuk ke dalam hati kita yang terdalam dan mengatakan bahwa kuasa kebangkitan itu mengalahkan kuasa dosa, maut, dan kuasa iblis. Sehingga setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu akan menjadi pemenang terhadap kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa setan. Dan yang kedua dikatakan kepada kita pada saat ini, menceritakan kemenangan dari Tuhan. Menceritakan kemenangan daripada Tuhan. Saya harus tegas mengatakan, hanya orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang matilah yang dapat mengalami kemenangan, yang dapat mengalami kuasa di dalam kehidupan kita. Gak ada yang lain. Tidak semua yang datang ke gereja dapat mengalami kuasa Tuhan itu. Biarpun kepada semua dinyatakan. Tapi hanya kepada orang yang berjumpa dengan Dia untuk mengalami kuasa kemenangan itu dari Yesus Kristus. Kristus bangkit, kita menang dan kita senang. Lihat Maria dan murid-muridnya di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kebangkitan Yesus itu, mereka sempat mengalami banyak hal secara psikologis dalam kehidupan mereka. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika menerima Yesus, bahkan mereka menyaksikannya, bahkan mereka untuk mengatakannya. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur pada saat ini, bahwa tangan kanan Tuhan senantiasa berkuasa. Tangan kanan Tuhan senantiasa memiliki keperkasaan sehingga memberikan kemenangan kepada pemazmur. Sehingga dia menjadi pemenang dalam hal itu. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang memberi kemenangan dan kesenangan bagi orang-orang percaya. Mari bersyukur dan berterima kasih untuk semua itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Pemain musiknya di mana? Dipanggil dulu. Mau bernyanyi kita nanti. Kata-katanya seperti ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah pergumulan yang dialami oleh si Maria dan murid-muridnya? Banyak. Adakah hal yang membuat mereka begitu kecewa, begitu takut, dan begitu cemas dalam hal itu? Ya. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, itu berkat anugerah yang sangat luar biasa. Maka dia berkata di situ, mari hitung berkat Tuhan, pasti kagum oleh karena kasih. Jadi biarpun kita menghadapi banyak topan dalam kehidupan kita, bahkan melanda kehidupan kita, dikatakan bila putus asa dan letih lesu sedang menerpa hidupmu, pada saat ini berkat Tuhan
Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hanya itu yang dirayakan oleh murid-muridnya, yang dirayakan oleh perempuan itu. Yesus bangkit. Itu adalah anugerah berkat Allah yang sangat luar biasa. Sehingga hidup mereka begitu bersuka cita, begitu memiliki pengharapan dan melihat masa depan yang sangat luar biasa. Karena mereka telah melihat, berjumpa dan menerima Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Coba kita nyanyikan dulu Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Bisa, Mang? Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari menjadi pergumulanmu di malam hari ini? Apa yang membuat kamu sekarang galau? Apa yang membuat kau sekarang menderita? Apa yang menjadi permasalahan kehidupanmu pada saat ini? Pandanglah dan terimalah anugerah dan karunia Tuhan, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa dunia ini, dan kuasa iblis. Maka kebangkitannya itu adalah berkat. Mari hitung berkat Tuhan dalam hidupmu. Mari hitung janji dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kamu. Maka semuanya akan menjadi lenyap dari kehidupan kita. Ketika Maria dan murid-muridnya telah mengakui dan percaya bahwa Yesus telah bangkit adalah anugerah dan kemurahan Tuhan, dikatakan semua kegalauan, semua kecemasan, semua ketakutan dan kekhawatiran mereka menjadi lenyap. Yesus bangkit, kita menang. Yesus bangkit, kita senang. Marilah menceritakan perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam tugasmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam semua kehidupan kamu, bahkan di tengah-tengah sakit pun atau di tengah-tengah penderitaanmu, mari beritakanlah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka kita akan menjadi pemenang dan mengalami kuasa-Nya hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Berkati Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah pada saat ini kami dapat mengalami cinta kasih Tuhan, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yang telah mengalahkan kuasa maut, yang telah mengalahkan kuasa kegelapan, yang telah mengalahkan kuasa dunia ini. Dan biarlah Engkau Tuhan memberkati firman-Mu dan menumbuhkannya, supaya iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan.
hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Lukas 6 ayat 38, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kita. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru di dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut. Sehingga kami yakin dan percaya maut tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Oleh sebab itu kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Dan biarlah sepanjang hidup kami memasyurkan dan memuliakan kasih setia Tuhan. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan kehidupan kami. Tapi karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan, bawalah kami kepadamu, supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur hidup kami. Dan terangi dan pimpinlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menyesali dosa-dosa kami dan dapat kami meninggalkan penimpangan-penimpangan dengan hati kami yang terbuka dan ikhlas, dan dapat menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan bagi semua orang yang percaya. Terangi dan lindungilah gereja-Mu dan semua Injil keselamatan yang telah diberitakan, supaya semua orang yang mendengar dan datang kepadamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada semua penginjil, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar dapat mengajak dan mengajar semua orang mengenal-Mu, supaya bertambah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu, oleh karena kasih Allah di dalam anak-Nya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.